Baik, selamat malam Bapak Rio Sanjaya. Perkenalkan nama saya Stephanie Dulce Audria. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mind map saya yaitu geographical terrain dan juga climate. Jadi pada bagian pertama yaitu bagian materiality yang ditemukan pada negara USA, yaitu pada 10.000 tahun yang lalu, yaitu pada zaman Stone Age, yang disebut dengan Stone Age, yaitu bahan seperti tulang, serat, bulu, cangkang, kulit binatang, dan juga tanah liat digunakan untuk senjata, peralatan, perhiasan, dan juga tempat berlindung. Mungkin ini merupakan salah satu contoh tempat berlindung yang ditemukan pada zaman Stone Age, yaitu Earth Lodge di Okmulgee National Monument di Georgia, US. Itu situs struktur pekerjaan tanah yang dibangun oleh masyarakat tani dari budaya Mississippi ini. Terus alat yang paling awal berada di zaman Paleolitikum yang disebut dengan, ini adalah namanya Oldo One. Ini adalah alat yang dibuat dari serpihan batu yang akan digunakan untuk mengais. Terus beranjak lagi ke zaman Neolitikum, pertanian mulai berkembang seiring dengan ditemukan alat-alat pertanian. Menjelang lagi akhir zaman batu, manusia mulai menggunakan tembaga, emas, dan juga perak. Karena kelembutan logam ini, penggunaan umum adalah untuk keperluan upacara dan juga untuk membuat ornamen atau dekorasi. Lalu kemudian 3.000 tahun yang lalu, yaitu US memasuki zaman Bronze Age, yaitu di mana manusia mulai membuat benda dari logam seperti emas, perak, dan tembaga. Tapi logam lunak ini sebagian besar digunakan untuk perhiasan, barang dekoratif panci, dan juga wajan untuk memasak. Sifatnya elastis dan juga plastisitas memungkinkan untuk dipalu menjadi bentuk yang berguna, bersama dengan kemampuan untuk dilembur dan juga dituangkan ke dalam bentuk yang rumit. Terus melalui eksperimen atau juga kebetulan penambahan tembaga menyebabkan peningkatan kekerasan paduan logam baru yang disebut dengan perunggu. Perunggu ini awalnya terdiri dari tembaga dan juga arsenik membentuk perunggu arsenik. Terus kemudian 1.000 tahun yang lalu, tepatnya pada 1000 before century, US itu masuk di zaman Iron Age, di mana pengerjaan besi menjadi terkenal sejak sekitar 1200 sebelum Masehi sampai abad ke-10 sebelum Masehi. Lalu metalurgi di Amerika pra-Columbus ini adalah ekstraksi permurnian dan paduan logam dan kerajinan logam oleh penduduk asli Amerika sebelum kontak Eropa pada akhir abad ke-15. Terus penduduk asli Amerika telah menggunakan logam asli sejak zaman kuno dengan penemuan artefak emas baru-baru ini di wilayah Andes bertanggal 2155 sampai dengan 1936 sebelum Masehi, dan di temuan tembaga Amerika Utara bertanggal sekitar 5.000 sebelum Masehi. Logam akan ditemukan di alam tanpa perlu perlemburan dan dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan menggunakan palu panas dan dingin tanpa perubahan kimia atau panduan. Di Amerika Selatan kasusnya sangat berbeda. Penduduk asli Amerika Selatan memiliki metalurgi penuh dengan pelemburan dan berbagai logam yang sengaja dicampur. Terus pada tahun 1300 sampai dengan sekarang, Amerika masih di zaman Glass Age. Sejauh ini fitur terpentingnya dalam penggunaan sehari-hari adalah dapat diproduksi menjadi transparan terhadap cahaya. Dalam aplikasi sehari-hari, istilah umum kaca cenderung menunjuk pada penggunaan yang sudah dikenal seperti wadah cair, bahan konstruksi, atau lebih sederhananya yaitu botol, jendela, dan juga lensa. Tentu saja ada ribuan cara lain di mana kaca digunakan dari peralatan ilmiah dan medis hingga serat optik dari energi terbarukan hingga otomotif. Sementara di dunia ilmu material, perdebatan terus berlanjut tentang zat apa yang sebenarnya membentuk kaca. Lalu juga dilanjutkan dengan pada zaman 1800 sampai dengan sekarang, yaitu memasuki zaman Steel Age. Terlepas dari kesulitan dan mengaksesi aluminium, ini adalah logam kedua yang paling banyak digunakan. Dengan produksi global pada tahun 2016 itu sebesar 58,8 juta ton, yaitu besi saat ini memegangi rekor 1,232 MT sesuai dengan namanya aluminium, diadopsi pada awal abad ke-19 karena akhirnya ium terdengar kasih kebanyakan orang juga setuju. Lalu kemudian yang terakhir pada tahun 1907 sampai dengan sekarang, US juga memasuki zaman plastik yang awalnya ditemukan pada tahun 1907. Plastik sepenuhnya
sintesis. Pertama adalah bakelite ditemukan di New York pada tahun 1907 oleh Leo Baekeland yang juga memberi kami istilah plastik. Sisanya adalah sejarah dengan bahan menjadi alternatif yang nyaman dan juga ekonomis untuk hampir semua bahan rekayasa yang bisa dibayangkan, yaitu logam, kayu, keramik, batu, dan juga kaca atau kaca. Terus pada geographical pada mind map ini juga yang kedua adalah craftsmanship, di mana di sini disimpulkan dan diambil dari beberapa craftsmanship yang ditemukan, yaitu pada tahun 1812 sampai dengan 1852 itu adanya Gothic Revival karya Awean Pugin. Lalu kemudian adanya juga masuknya medieval architecture pada tahun 1890 sampai dengan 1900 di Amerika, yaitu karya John Ruskin sebagai model untuk pengerjaan yang jujur dan juga bahan berkualitas. Terus adanya art and craft architecture di sini adalah craftsmanship kayak ukiran-ukiran detail, itu contohnya kayak detail staircase dari Chicago Stock Exchange Louis Sullivan pada tahun 1893 sampai 1894. Lapisan tembaga menyempuh dengan listrik dramaun. Jadi ini adalah bukan ukiran. Terus habis itu ada juga craftsmanship yang dihasilkan oleh tukang-tukang adalah pottery, di mana fast Newcomb pottery pada tahun 1904. Lalu ada juga karya metalwork, yaitu namanya model number C86 The Roycroft Shops pada tahun 1910 sampai 1912 yang didesain oleh Carl Kipp Copper dan juga German Silver. Terus kemudian ada juga karya arsitektural tile ini, di mana gambarnya gambar burung merak, karya Frederick Burton Red pada tahun 1910. Terus abis itu masuknya juga karya pertukangan yaitu lightning, di mana pada saat ini penggunaan pencahayaan mulai masuk, yaitu contohnya table lamp pada tahun 1911 karya George Mann Nickden. Terus adanya juga woodblock print, di mana ini adalah namanya The White Rose Margaret Patterson tahun 1920. Lalu yang ketiga adanya kondisi climate pada negara USA, yaitu pertama pada bagian southwest di USA itu, southwest memiliki iklim gurun yang panas di ketinggian yang lebih rendah. Kota-kota seperti Phoenix, Las Vegas, Yuma, dan juga Palm Springs memiliki rata-rata suhu tertinggi di atas 100 derajat Fahrenheit atau 38 derajat Celcius. Suhu harian di barat daya lebih dingin dengan suhu tertinggi pada 50-an sampai 60-an derajat Fahrenheit dan terendahnya pada 40 derajat Fahrenheit. Pantai California memiliki iklim Mediterania, suhu tinggi harian berkisar antara 70 sampai 80 derajat Fahrenheit. Atau bisa disebut dengan 21 sampai 27 derajat Celcius. Di musim panas hingga 50 sampai 65 derajat Fahrenheit. Terus di musim dinginnya dengan suhu rendah mulai dari 16 derajat Celcius, terus di musim panasnya hingga pertengahan musim dingin itu bisa mencapai 60 derajat Fahrenheit. Selain pengaruh Spanyol ini, gaya lain berkembangnya untuk melengkapi lingkungan di sekitar sebagian besar misi memiliki dinding batu dan juga bata dengan atap genteng merah. Desain jendela termasuk bentuk quatrefoil dan terkadang bagian atas melengkung. Pintu masuknya melengkung dengan pintu ganda. Bangunannya sederhana dan termasuk serambi, dibangun dengan tiang kayu persegi. Bangunan-bangunan ini tidak memiliki banyak hiasan biasanya. Dia terinspirasi dari Spanyol itu yang terletak di Southwest pada USA. Terus kemudian pada bagian Lower Mississippi Valley, South Atlantic States, negara bagian Teluk dan Atlantik Selatan memiliki iklim subtropis yang lembab dengan sebagian besar musim dingin yang sejuk dan musim panas yang panas dan juga lembab.
Sebagian besar semenanjung Florida termasuk Tampa dan juga Jacksonville bersama dengan kota-kota pesisir lainnya seperti Houston, New Orleans, Savannah, Charleston, dan Wilmington semuanya memiliki rata-rata suhu tinggi musim panas dan hampir 90 hingga lebih rendah 90-an derajat Fahrenheit. Dan terendah umumnya dari 70 derajat Fahrenheit dikombinasikan dengan udara tropis yang lembab, ini menciptakan kondisi cuaca panas yang gerah yang berlaku di sini. Jadi mungkin untuk bangunan di sini itu lebih berbeda dengan yang di Southwest sebelumnya. Mungkin akan dibangun, mungkin kebanyakan menggunakan kaca sih, supaya terlihat lebih sejuk mungkin, menurut saya. Karena berbeda dengan penggunaan batu bata yang sebelumnya yang merah mencolok itu, yang memberikan kesan panas. Terus kemudian pada bagian Southern Plains, Lower Middle West, Middle East Coast atau Mid Atlantic, wilayah dari dataran selatan hingga Midwest bagian bawah ke timur, hingga pesisir timur tengah atau wilayah New York City, pesisir Connecticut ke selatan hingga Virginia memiliki iklim sedang dengan musim dingin yang sejuk hingga musim panas yang panas dan lembab. Suhu tertinggi siang hari berkisar antara 80 sampai 90 derajat Fahrenheit dan di musim panas hingga 35 hingga 50 derajat Fahrenheit. Terus kalau di musim dinginnya tuh bisa nyampe 10 derajat Celcius. Jadi berbeda juga dengan sebelumnya yang iklimnya tuh lebih panas daripada New York City dan juga negara-negara lainnya di Middle East Coast ini pastinya bentuk arsitekturnya berbeda. Terus kemudian ada juga di New England, di mana Northern Great Plains, North Central juga bagian utara Great Plains ini, dari Midwest Utara, Great Lakes, dan negara bagian New England memiliki iklim kontinental yang lembab. Di sini ada 4 musim yang berbeda, dengan musim panas yang hangat hingga panas, terus ada musim dingin yang dingin banget atau sering bersalju, suhu tinggi harian rata-rata berkisar minus 12 derajat, lebih dingin daripada kota-kota yang lainnya sebelumnya. Lalu musim dingin hingga 21 sampai 20 derajat Celcius juga, itu kalau di musim panas. Sedangkan suhu terendahnya bisa berkisar di bawah minus 18 derajat. Jadi pastinya untuk arsitekturan di sini akan menggunakan fasad yang lebih hangat. Pacific Northwest pada bagian ini memiliki iklim samudra, iklimnya tuh basah dan sejuk dan musim gugur, musim dingin dan musim semi dan stabil dan kering di bulan musim panas, terutama di bulan Juli dan juga Agustus. Rata-rata bulan terbasah biasanya November atau Desember itu. Dan yang paling kering dicatat yaitu Juli. Pada bulan-bulan musim panas, suhu tertinggi rata-rata di kota seperti Seattle dan juga Portland adalah 70 sampai 75 derajat Fahrenheit dengan suhu terendah dari 50 sampai 59 derajat Fahrenheit, sedangkan pada musim dingin tertingginya adalah 40 sampai 45 derajat Fahrenheit. Dan suhu terendahnya pada malam hari yaitu 30 sampai 38 derajat Fahrenheit. Terus ada juga di Alaska, di mana iklim Arktik itu dengan musim dingin yang panjang banget, terus habis sangat dingin, serta musim panas tuh pendek dan sejuk. Tetap sejuk di musim panasnya. Ketinggian yang lebih rendah di pedalaman Alaska, seperti dataran Yukon dan juga lembah Tanana mengalami dingin yang ekstrim di musim dingin serta suhu yang tinggi suhu musim panas. Mungkin ya ini karena bersalju jadi dikondisikan untuk bentuk arsitekturnya memiliki bangunan yang bisa menaungi dari salju atau dari dinginnya suhu. Terus habis itu ada juga di Hawaii memiliki 11 zona iklim yang berbeda dipengaruhi oleh ketinggian dan efek topografi terhadap angin dan juga curah hujan. Jadi lebih cenderung berangin dan juga hujan, terus tropis juga permukaannya, gersang, semi kering, sedang dan
alpine di ketinggian tertinggi. Salju terkadang terjadi di daerah pegunungan yang tinggi aja. Terus di Caribbean Territories, Puerto Rico memiliki zona iklim yang berbeda. Semuanya itu tropis di bagian timur laut wilayah ini sangat basah. Dengan iklim hutan hujan tropis, mendukung hutan hujan seperti El Yunque, bagian selatan lebih kering, sebagian besar beriklim dengan lokasi kecil di pantai selatan yang cukup kering untuk memiliki iklim panas semi kering. Terus kemudian ada di Pacific Territories, di mana Kepulauan Mariana Utara keduanya memiliki iklim hutan hujan tropis. Musim kemarau juga dari bulan Januari sampai Mei, dan musim hujan dari bulan Juli sampai juga November. Tentunya pada tiap-tiap daerah ini yang memiliki kondisi klimat yang berbeda-beda pasti memiliki bentuk dan fasad arsitektur yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir adalah terrain, di mana terrain di sini ada vast central plain, interior highlands and low mountains in Midwest, terus mountain and valleys in the Mid-South, terus the coastal flatland near the Gulf and Atlantic coast, terus complete with mangrove forest and temperate subtropical and tropical laurel forests and jungle, canyons, basins, plateaus, and mountain in west, hills and low mountains in east, terus hilly and mountainous regions in Great Plains with occasional badland topography, rock mountains and broad river valleys in Alaska, rock volcanic topography in Hawaii, and the territories. Jadi sekiranya sekian dari presentasi mind map dari saya. Saya Stephanie Lucy Audria, pamit mengundurkan diri. Terima kasih.